Provinsi Aceh dikenal sebagai provinsi yang terletak di sebelah barat Indonesia dan menjadi satu daerah istimewa dengan kekhususannya tersendiri, sama seperti DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. DKI Jakarta dijadikan daerah khusus karena menjadi ibu kota Indonesia, DIY menjadi daerah dengan sistem kesultanannya, dan Aceh menjadi daerah istimewa dengan sistem hukum dan peraturannya yang sedikit berbeda dibanding dengan provinsi lain dengan penerapan syariat Islamnya. Meskipun begitu, masih ada beberapa fakta-fakta yang bisa kamu temukan di Tanah Rencong Aceh, baik tentang hukum, budaya dan beberapa hal menarik lainnya. 1. Satu-satunya masjid yang punya parkir underground. Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Banda Aceh menjadi satu masjid terindah di Indonesia, yang juga sebagai simbol dari agama, semangat kebudayaan, kekuatan, perjuangan dan nasionalisme di Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang juga menjadi masjid paling megah yang ada pada abad ke-18 di Banda Aceh. Selain itu, masjid ini juga menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari hantaman gelombang raksasa pasca gempa di dasar laut pada tanggal 26 Desember tahun 2004, yang menewaskan ribuan orang yang menyapu rata daerah tersebut. Kemudian dilakukan renovasi terhadap masjid ini yang menghabiskan biaya sebesar Rp458 miliar yang kini menjadi lebih megah dan indah sekalipun menjadi satu landmark dari Aceh. Dengan kemegahannya tersebut, ada banyak yang belum mengetahui bahwa Masjid Raya Baitur Rahman ini mempunyai fasilitas parkir bawah tanah atau underground yang tidak kalah rapi dan modern seperti yang ada di mall, maupun hotel berbintang 5, yang mampu menampung puluhan mobil tersebut. Masih ada beberapa keindahan yang bisa kamu temukan di masjid ini, seperti lorong bawah tanahnya dan juga area wudhu yang terbuat dari batu marmer dengan cahaya lampu berwarna kuning. 2. Satu-satunya daerah yang punya aturan khusus dan hukum cambuk. Provinsi Aceh adalah daerah istimewa dengan aturan khusus, sehingga provinsi ini mempunyai hak istimewa membuat aturan hukumnya sendiri yakni Konun. Provinsi Aceh membuat aturan hukum yang berdasarkan dari hukum dan syariat Islam. Dengan landasan hukum ini, Aceh memberlakukan hukum cambuk bagi yang melakukan perbuatan amoral seperti mencuri, berjudi hingga berzina. Pada awal Januari tahun 2018 lalu, Aceh kembali mengeksekusi hukum cambuk termasuk juga terpidana bukan muslim. Sebanyak 10 orang terpidana dieksekusi hukum cambuk yang melanggar syariat Islam oleh polisi Pamong Praja Banda Aceh dan Wilayatul Hisbah atau polisi syariat Islam. Sebelumnya pada tahun 2014 pelaksanaan hukuman cambuk sudah dilaksanakan dan dijatuhkan kepada satu pasangan gay, perempuan berzina dan pelaku pelecehan anak. Selain itu, Aceh memiliki beberapa aturan khusus, seperti ketika di kampus dilarang mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Lalu tidak diperbolehkan memakai kaos oblong dan berambut gondrong. Khusus untuk mahasiswi tidak diperbolehkan memakai celana dan harus memakai rok. Ketika kamu berwisata ke Aceh, bagi perempuan diharuskan menggunakan penutup kepala untuk menghormati budaya setempat. Dan juga Aceh memberlakukan aturan jam malam, bagi perempuan yang tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. 3. Museum Tsunami dan Kuburan Massal. Satu kenangan dari peristiwa pahit dan menyedihkan di masa silam, Aceh pernah dilanda bencana mahadahsyat gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, dan menewaskan ribuan orang dan meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada. Untuk mengenang hal tersebut, maka dibangunlah Museum Tsunami sebagai peringatan untuk mengenang tragedi bencana tersebut. Museum Tsunami ini menjadi satu-satunya museum dengan tema tsunami di dunia. Tidak hanya itu, karena bencana gempa dan tsunami tersebut, Aceh mempunyai kuburan massal dari korban jiwa yang meninggal setelah kejadian tsunami. 4.
Surga bagi pecinta kopi. Bagi para pecinta kopi tentunya akan setuju bila Aceh menjadi salah satu daerah bagi para penggemar kopi. Ada banyak jenis kopi dengan cita rasa yang khas dari Aceh seperti kopi gayo dan kopi ule kareng. Oleh karena itu, kamu bisa menemukan ribuan warung kopi di berbagai tempat dari kota besar hingga di pedesaan di Aceh. Dan sebagian besar kopi di Aceh ada yang buka hingga 24 jam. 5. Perempuan dengan mahar termahal kedua. Wanita Aceh dikenal memiliki mahar termahal karena kecantikan parasnya. Sebagian besar perempuan Aceh berasal dari perpaduan banyak ras di dunia seperti etnis Tionghoa, India, Eropa hingga Arab, sehingga kecantikan parasnya pun tidak diragukan lagi. Ketika seseorang laki-laki ingin menikahi wanita Aceh, maka dia perlu membawa mahar khusus. Mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas. Satu mayam emas setara dengan 3,33 gram emas murni 24 karat yang memiliki harga sekitar Rp750.000 per gramnya. Dikalkulasikan dengan biaya pembuatannya maka satu mayam setara dengan Rp2.400.000. Mahar wanita Aceh berkisar dari 5 mayam hingga 50 mayam emas. Bila pihak perempuan meminta 20 mayam emas, maka artinya kamu harus membayar sekitar Rp48 juta, belum termasuk biaya pernikahan hingga seserahannya. 6. Memiliki 2 warisan dunia non-benda dari UNESCO. Daerah Aceh mempunyai 2 warisan dunia non-benda yang ditetapkan oleh UNESCO. Pada bulan Juli tahun 2004 lalu, UNESCO menetapkan bahwa hutan hujan tropis Sumatera sebagai warisan dunia non-benda, menyertakan Taman Nasional Gunung Leser yang 70% luas hutannya berada di Provinsi Aceh. Taman Nasional Gunung Leser menjadi satu wilayah konservasi yang paling penting di muka bumi. Sebagai kawasan konservasi di mana badak, orangutan, gajah dan harimau Sumatera liar hidup di dalam satu kawasan. Kemudian, pada tahun 2011 tari saman yang berasal dari Aceh juga menjadi salah satu warisan dunia non-benda. 7. Pahlawan wanita terbanyak di Indonesia. Diketahui bahwa 2 pejuang wanita di Aceh masuk dalam 7 Warlord Women in the World, yakni Laksamana Kemala Hayati dan Komander Cut Nyak Dien. Bahkan kedua jenderal tersebut masuk dalam jajaran 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Dalam sejarah Indonesia mencatat setidaknya ada 11 orang wanita Aceh yang berjuang mulai dari era Kesultanan Samudra Pasai hingga zaman kolonial Belanda. Beberapa nama perempuan tersebut diantaranya adalah Ratu Nahrisyah, Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah, Sri Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Syah, Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, Ratu Kamalat Zainatuddin Syah. Kemudian Laksamana Malahayati atau Kemalahayati, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, dan terakhir seorang ulama besar wanita bernama Tengku Fakinah. Inilah 7 fakta unik yang bisa kamu ketahui tentang Tanah Rencong Aceh, versi Mr. Bihan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.